Nama Hadi Diam-diam aja. Mulyadi. Ya, Biasanya kan orang Jawa ya begitu. orang Jawa juga ngira saya orang Jawa. Saya Iya. bahasa Jawa. Ya bisa lah sedikit-sedikit Oke. ya. Dan saya bersyukur sama ibu saya diberi nama Hadi. Mhm. Karena Hadi singkatannya hanya ada di Indonesia. Iya, iya, iya. Dulu bapak ibu saya masih hidup, Hadi harapan ayah dan istri. Iya. Memang beliau ini Iya. terkenal pandai berkata-kata. Harapan ayah dan ibu. Iya. Dia punya anak istri, Hadi harapan anak dan istri. Iya, iya, harapan Kata Anda. istri saya, Hadi hanya kau di hatiku. Iya, iya, Ya. iya. Tapi yang paling penting yang terakhir, Apa kalau itu, Pak? pemilu, Hadi singkatannya harap dipilih. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bersama ID, senang sekali saya Tri Wahyuni bisa kembali hadir dalam podcast Ngobrol Politik. Dan siang hari ini, kembali lagi kita telah mendatangkan tamu istimewa, tamu spesial, di mana beliau adalah seorang politisi yang sekarang menjadi calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam Pilkada 2024 kali ini. Langsung kita sapa beliau, Bapak Haji Hadi Mulyadi. Selamat siang Pak, apa Siang. kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak telah Oke. hadir dalam podcast di Bersama ID ini. Sama-sama. Bapak apa kabar? Baik. Masih sering alhamdulillah. bermain musik? Ya itu hobi. Hobi. Kalau hobi itu nggak kenal waktu, nggak Siap. kenal capek. Oke Pak. Pak mungkin ini kita tahu bahwa sebenarnya Pak Hadi ini siapa sih yang tidak mengenal beliau, sosok seorang Hadi Mulyadi, politikus yang dibesarkan namanya dari partai PKS ya Pak ya? Dulunya, walaupun sekarang sudah di Gelora Partai gitu. Gelora, ya. Pak bisa cerita sedikit nih Pak, mungkin dari perjalanan Bapak sebelum Bapak terjun ke dunia politik, Oke. ya. Saya kan pernah membaca biografi Bapak. Bapak pernah PNS juga ya? Ya. Nah, apa yang bisa menjadi pertimbangan Bapak berhenti kok berani-beraninya berhenti dari PNS ini? Ya. Silakan Pak. Agak gila sedikit memang. Iya, iya, iya. Saya dulu kan jadi guru dan dosen. Iya. Dan saya kira saya patut bersyukur karena tidak semua orang pernah menjalani fase ini. Karena saya pernah jadi guru TK, Iya, guru SD, iya, guru SMP, iya. guru SMA. Luar biasa. Saya ngajar di 5 bimbel di Iya. Makassar, mengajar mahasiswa S1 dan S2. Oke. 7 jenjang ya? Iya. TK, SD, SMP, SMA, bimbel S1, S2. Saya ngajar kalkulus, aljabar linear, analisis numerik, model matematik, statistik, Oh, jadi sains ya Pak ya? sains, matematika Oke. ekonomi, matematika. Kan Hadi Mulyadi SSI, Iya, 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 iya. sarjana sains. Sarjana sains. Saya dulu Oke. kuliah di matematika, Siap. Fakultas MIPA Unhas. S2-nya ekonomi, Oke. tapi ekonominya sains juga. Mhm. Dan memang waktu itu tahun 2000 ya. Tahun 98 kan reformasi. Iya. Terus di partai dan saya teman-teman itu minta saya sebagai ketua partai. Mhm. Awalnya sekretaris, setengah tahun saya jadi ketua partai. Waktu itu belum berlaku anggota parpol tidak boleh pegawai negeri. Iya, jadi Daftarlah saya Iya. tahun Jadi 2000. PNS masih boleh Masih boleh waktu berpolitik, itu. iya. Makanya tahun 99 masih ada tuh PNS yang jadi anggota Betul. dewan. Tapi nanti tahun 2000 mereka harus memilih. Iya. 2000. Nah, tahun 2000 saya ikut tes. Yang tes 42, yang diterima 2, salah satunya saya di Luar Politeknik. biasa. Oke. Ya, yang sekarang sama-sama sekarang jadi direktur Politeknik. Pak Akhyar itu. Oke. Sama-sama saya dulu tahun 2000. Iya, iya. Tapi persis tahun 2000 akhir itu diketuklah undang-undang tentang partai politik. politik, iya. Salah satunya anggota partai politik tidak boleh dari unsur TNI, Polri, dan ASN. Oke. Saya harus memilih. Mhm. Sebenarnya ini pilihan yang berat. Kenapa? Karena keluarga saya semua inginnya saya jadi dosen. Mhm. Tapi saya katakan ini keputusan saya. Yang hebat itu istri saya mendukung. Iya. Tapi kakak-kakak saya itu kepada Nggak mendukung. suka karena Orang tua gimana Pak? kakak saya 1, 2, 3 kan ASN ya, PNS waktu itu. Ibu udah meninggal Oh, waktu itu. Kalau bapak saya tuh dari dulu apa kata saya aja. oke. Tapi untuk itu saya nulis surat loh. Hmm. Seumur hidup udah pernah nulis surat. Surat untuk keluarga. Surat untuk keluarga bahwa saya memutuskan keluar dari PNS. Oke. Kepada paman saya, bapak, kakak nomor 1, 2, 3. Ini berarti Bapak berhenti dari PNS itu waktu mengajukan calon legislatif? Belum? Kan tahun 99 kan saya nggak masuk. Oke. Saya jadi ketua partai. Oke. Oh iya, iya, iya. Dan belum pengajuan kan 2004. Iya, iya. Jadi pilihan itu bukan karena jadi anggota dewan, tapi karena jadi ketua partai. Oke. Ya pilihan yang menurut kacamata keluarga ya agak gila lah. Iya, iya, iya. Tapi saya meyakini ini pilihan yang baik buat saya. Nah,
Ini ceritanya. siap. Tapi Bapak aslinya sebenarnya mana sih Pak? Asli Kutai Banjar atau asli? Ini banyak nih. Iya iya ya. Kakek saya dari ibu itu Mm-mm. orang Dayak Bakumpai, Dayak lahir Bakumpai. di Oh, ada Longirah. darah Dayaknya juga. Ya, Oke. Dayak Bakumpai namanya. Mm-mm. Dayak Bakumpai itu kan Dayak Muslim ya, Mhm. yang asalnya dari Kalimantan Tengah, Oke. tapi ini yang dari Kalimantan Timur. Istri beliau itu Kutai, Hmm. Ence. Iya. Jadi kalau ada digelar di kerajaan Kutai itu kan Mm-mm. Aji, Awang, Ence. Iya. Ya, kalau Ence itu pasti keluarga dari nenek saya semua. Oke. Dari mana saja pasti nyambung, pasti Mm-mm. nyambung silsilahnya. Darah biru berarti ini Ya, Bapak ini. Oke. nenek saya itu sepupu sekali dengan istrinya Sultan Parikesit. Iya iya iya. Haji Muhammad Parikesit itu istrinya Ence Hamisah. Mm-mm. Ence Hamisah ini sama nenek saya sepupu sekali. Oke. Tapi darah birunya dari nenek gitu. Iya. Dari bapak itu Awang, keluarga Awang. Hmm. Karena nenek saya itu Dayang, berarti kan bapaknya Awang. Iya. Jadi dari bapak itu keluarga Awang, dari ibu keluarga Ence. Hmm. Istri saya Bugis Makassar. Oh, Ayah- luar biasa. Bapaknya Bugis, ibunya Makassar. Oke. Jadi anak saya NKRI harga mati. Ya ya ya. Tapi NKRI itu aja. saya bersyukur ya, bersyukur karena saya Dayak Kutai Banjar, istri Bugis Makassar, kemudian nama saya nama Jawa, nama Sunda. Saya bersyukur kenapa orang bisa punya titik temu dengan saya. Oke. Orang Sunda kan masih ngira saya orang Sunda. Iya, Ya, iya. saya Nama Hadi diam-diam aja. Mulyadi. Ya. Biasanya kan orang Jawa Ya, begitu. orang Jawa juga ngira saya orang Jawa. Iya. Saya bahasa Jawa. Ya bisa lah sedikit-sedikit. Oke. Ya. Dan saya bersyukur sama ibu saya diberi nama Hadi. Mhm. Karena Hadi singkatannya hanya ada di Indonesia. Iya, iya, iya. Dulu bapak ibu saya masih hidup, Hadi harapan ayah dan istri. Iya. Memang beliau ini Iya. terkenal pandai berkata-kata. Harapan ayah dan ibu. Iya. Udah punya anak istri, Hadi harapan anak dan istri. Iya, iya, harapan Kata Anda. istri saya, Hadi hanya kau di hatiku. Iya, iya, Ya. iya. Tapi yang paling penting yang terakhir, Apa kalau itu, Pak? pemilu, Hadi singkatannya harap dipilih. Iya, iya, iya. Luar biasa. Ya. Baik, Pak. Ini kita nginjak ke politik nih, Pak. Oleh. Ya, Pak, yang kita tahu Bapak kan sudah membersamai Pak Isran Pak Isran, gitu ya, oke. selama sekian tahun. Mm-mm. Eh, selama ini kan suara-suara di luar Pak Isran itu kayaknya harga mati sama Bapak gitu. Oh iya. Maksudnya untuk Pasangan, oh iya. pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Oke. untuk pilkada kali ini. Mm-mm. Nah, sebenarnya seperti apa sih Pak? Mungkin Bapak kan nggak ada kursi di legislatif bahkan di kasihan. Gelora. Iya. Tapi kok segitunya Pak Isran gitu. Bagaimana Bapak merajut chemistry sama Pak Isran itu? Ada komitmen-komitmen atau seperti apa ceritanya nih Pak? Saya nggak tahu aslinya ya, Hmm. tapi mendebak-debak aja. Iya, iya. Tapi saya ingin cerita dulu ke belakang, Iya, iya. biar ini ada apa namanya, Siap. ada kesinambungannya. Iya. Waktu saya DPR RI, saya dipanggil ke apartemen beliau di Jakarta. Oke. Nah, saya nggak pernah melamar. Saya waktu itu nggak pernah melamar kemana-mana. Mhm. Waktu itu kan yang apa namanya top itu kan Bu Rita Iya. sama Pak Isran, Mhm. sama anaknya Pak Awang kan, Mhm. banyak yang kesana-kesana. Iya. Saya dipanggil ke apartemen beliau, terus beliau bilang gini, saya ini punya tim yang sudah memverifikasi calon wakil saya katanya. Oke. Ada 10, dia nggak sebut namanya. Dari 10 itu tereliminir jadi 7, 5, 3, sisa 2. Oke. Sisa 2 itu katanya beliau umroh. Hmm. Pulang umroh, dia tanya beberapa tokoh, banyak tokoh yang menyebut nama saya katanya. Oke. Terus dia tanya, kamu bersedia nggak jadi apa namanya Mendamping. wakil saya? Saya bilang, saya ini akan ke DPR RI, saya harus mundur. Semua biaya saya yang tanggung katanya. Oke. Oke lah, saya terima. Nah, dalam perjalanannya, kalau orang katakan beliau ini unik, memang unik. Iya. Ya, unik dalam menebak hati dan pikiran beliau. Iya. Itu yang unik. Jadi saya harus pintar-pintar menafsirkan apa yang beliau inginkan untuk setiap case gitu ya. Betul. Setiap kasus. Apalagi kalau dari masyarakat sendiri kan pandangannya ke Pak Isran ini agak sulit dimengerti atau bukan dimengerti, maksudnya Unik lah. komunikasinya Ya, gitu. unik. Iya. Orang memang- orang tanya apa dijawab beliau apa begitu. Ya. Nah, bagaimana Pak Adi menghadapi beliau ini? Tapi satu hal yang penting, bukan beliau itu tidak mengerti atau tidak tahu. Ya. Itu Gayanya memang itu gitu. diksi beliau yang unik. Oke. Tapi kan masyarakat juga beda-beda ya. Ada yang suka dengan model begitu, Iya. ada yang tidak suka. Makanya kadang-kadang juga saya memperjelas maksud beliau untuk satu kasus. Saya perjelas lah. Tapi secara umum yang menarik dari beliau kebaikan hatinya. Oke.
kebaikan hati itu begini. Sebenarnya kan di dalam dunia pemerintahan itu kan pasti ada banyak kasus ya. Selalu saya sampaikan kasus ini gini, saya bilang ya jangan jangan diperbesar. Mungkin saya sebut di sini ya, ada Iya. beberapa kasus. Jangan diperbesar, jangan dipermasalahkan. Oke. Terus satu hal lagi, semua kesalahan anak buahnya itu nggak pernah beliau sampaikan di depan umum. Di depan saya aja nggak. Paling saya cerita gini, bareng beliau mengatakan, ya sudah, kamu. Kalau saya sampaikan, kamu bina lah kata. Saya disuruh membina kata kita. Kira-kira seperti itu. Oke. Dan yang menarik lagi, 5 tahun saya sebagai wakil, pastilah ada salah-salah sedikit ya. Dia nggak pernah marah sama saya. Menurut saya jarang saya ketemu pemimpin begitu. Nggak pernah marah, jangankan marah, bermuka cemberut aja nggak pernah. Mas saya. Bahkan kalau dia pergi ke luar negeri yang agak lama itu, dia datang ke ruangan saya. Ya kata Pak Wagub, izin ya, saya mau ke ini. Kalau ada apa-apa urusan di Kaltim, selesaikan aja sendiri katanya. Oke. Saya percayakan sepenuhnya. Jadi tidak ada kesulitan komunikasi sama beliau ya, Enggak, Pak ya? enggak. Oke. Ya mungkin kalau yang lain saya begini, kan beliau juga udah berumur. Kadang-kadang tamu ini kan saya aja kewalahan terima tamu. Iya. Di kadang-kadang beliau itu agak membatasi, itu wajar. Tapi saya lah yang selama ini membackup dan tanda kutip. Kalau saya mengatakan bukan membackup lah, saling melengkapi. Oke. Ya, saling melengkapi. Dan yang unik sekarang, ini pilkada serentak kan seluruh Indonesia. Saya udah cek itu hanya 3 provinsi yang incumbent-nya tetap berpasang. Nah, ini apa ini Pak resepnya Bapak ini sama Pak Isran? Tapi sempat loh Pak, di tahun-tahun Bapak memimpin kemarin itu sempat ada isu keretakan juga iya, gitu. Itu itu dibuat. sebenarnya seperti apa Pak? Jadi begini, Siapa yang membuat Pak? ada pihak yang membuat supaya kami Itu santer loh Pak, kita dengar, oh ini iya, Hadri belum sama saya Isran. dengar dari kamu kan. Oh iya. Jadi gimana Pak? Itu memang dibuat sedemikian rupa supaya ini pecah. Karena sudah berbagai survei mengatakan kalau ini tetap solid, ya istilahnya elektabilitasnya itu tinggi lah. Tanda kutip ya, saya nggak menganggap itu. Dan ada pihak-pihak tertentu yang selalu menebar isu itu supaya ini dibelah, dan nanti ada yang masuk sebagai wakilnya beliau. Nah, saya nggak mengatakan siapa, tapi Jadi move politik saja itu ya Pak ya? politik. Dan Oke. kan tidak terbukti. Iya. Tidak ada bukti yang, dan dalam kebijakan apa-apa juga nggak ada hal yang Baik. berbeda secara prinsip. Oke, Pak, ini kembali lagi ke Bapak sama Pak Isran. Nah, ini kan juga santer Pak di luar. Ada yang bilang, oh, biasanya sih kalau Pak Isran itu nggak terlalu mau tahu urusan pembagian tugas di OPD itu. Artinya dalam hal kegiatan proyek-proyek gitu, Bapak yang fokus, Bapak Hadi yang fokus. Itu seperti apa sebenarnya? Apa memang seperti itu, Pak? Bukan fokus pada kebijakan itu, pada proses pembahasan di DPRD gitu. Pembahasan di DPRD itu kan ada kebijakan yang harus kita amankan sesuai dengan visi RPJMD. Iya. Ada yang harus kita kita prioritaskan sesuai dengan target di OPD masing-masing. Saya fungsinya itu penyelaras. Oke. Nah, dalam posisi penyelaras ini kan ada juga kepentingan DPRD. Ada penyelaras itu selama ini beliau serahkan ke saya. Fungsinya penyelaras, bukan supaya ini tidak salah paham ya. Itu dikira saya ngatur secara detail, nggak mungkin. Dan tidak ada. Jadi pembagian tugas itu memang sudah komitmen Bapak sama dari awal sebenarnya. Oke. Jadi kan begini, biasanya kan itu kan proses pembahasan. Biasanya nanti setelah saya itu beliau ACC. Ternyata dalam 2 tahun beliau tidak pernah mengoreksi begitu sudah saya ACC. Oke, jadi trust. Ya jadi ya saya juga tidak, saya selalu sampaikan. Paling dia katakan ini kasih porsi ini untuk hal-hal tertentu ya. Oke. Untuk hal tertentu beliau kasih guidance. Ya saya amankan gitu. Oh, luar biasa loh Pak. Biasanya kan Ya, posisi wakil ini kalau kebanyakan dari pasangan-pasangan kepala daerah malah ya, nggak digunakan. iya kurang diberi peran Nah, itu begitu. yang Ini menurut saya luar biasa luar sekali. biasa. Iya. Dan beliau ini bukan orang yang jadi gubernur mau cari proyek, enggak. Dan saya juga jadi merasa nyaman karena tidak ada perintah harus begini enggak. Dan saya juga tidak mau begitu. Silakanlah. Nanti masing-masing instansi itu bergerak sesuai dengan kebutuhannya. Makanya catatan, kalau kadang-kadang kan isu yang macam-macam ya. Iya. Gara-gara saya dapat kepercayaan penuh terus saya dianggap main proyek macam-macam. Iya. Satu pun pegawai ULP yang mengadakan lelang itu sampai hari ini saya nggak ada yang kena. Oke. Kamu Iya, tanya, isunya kan Pak Hadi nih yang aktif. kalau aktif dalam konteks penyelaras, Oke. bukan dalam mengatur-ngatur proyek, enggak. Kenapa saya tidak mau? Karena saya tidak mau dituduh bahwa saya kan kalau ngatur pasti di panitia lelang kan. Iya.
Ini satu orang pun tidak ada yang saya kenal. Oke. Artinya saya tidak mau kenal memang, karena Mhm. nanti kalau saya kenal apa nanti dianggap mau intervensi Mhm. panitia lelang. Biar dia melakukan. Dan saya juga tahu ada kesalahan-kesalahan itu, tapi ya kita lakukan sesuai dengan prosedur. Baik. Nah, Pak, ini kan terkait dengan visi misi Bapak sama Pak Isran ke Iya. depan. Kalau menurut Bapak, tantangan terberat untuk Kaltim Hmm. apa, Pak, sekarang ini? Selain bicara pendidikan, Iya, iya. lingkungan, ini kan kalau kita berbicara lingkungan misalnya di depan mata loh, Pak, itu kemarin jatuh lagi tuh korban di Iya. Kukar barusan ini, Hmm. dua anak gitu. Hmm. Sementara kita kemarin sudah berapa di jumlah dengan Iya. yang di Samarinda misalnya lubang-lubang tambang Hmm. itu. Seperti apa komitmennya, Pak, untuk lingkungan ini? Itu bukan bicara lingkungan, itu Iya, kecelakaan. kecelakaan ya. Kalau lingkungan kan memang sesuai prosedurnya. Mhm. Semua mau PKP 2B atau dulu namanya, Iya. mau IPK itu Mhm. punya kewajiban melakukan reklamasi. Mhm. Nah, reklamasi ini memang ada kesalahan yang sampai ini belum bisa diperbaiki. Mhm. Jadi kalau misalkan saya dapat IUP ya, Iya, 1 hektar, oke. itu tidak dihitung kedalamannya. Oke. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak bisa diperhitungkan. Dia dapat batunya itu 10 meter atau Mhm. 100 meter, itu sangat tidak bisa diprediksi kan. Mhm. Ketika dia dapat IUP, dia menggali ternyata itu 200 meter baru di bawah, dibongkar, mengembalikan itu perlu biaya besar. Oke. Nah, yang dihitung untuk reklamasi itu luasan, bukan kedalaman. Oke. Nah, jadi misalkan 1 hektar, 100 hektar, sekian biaya reklamasinya. Soal kedalamannya kan tidak dihitung. Iya. Nah, kedalamannya ini beda-beda. Makanya kemudian ada yang bisa melakukan reklamasi, ada yang tidak. Kecuali yang besar-besar, karena yang besar itu dia juga berpikir jangka panjang dan dia begitu dia buka sini, ini buka ditutup. Jadi kalau yang besar-besar seperti yang besar lah ya, Iya. itu pasti tidak ada masalah karena dia tinggal memilah, tinggal buka tutup, ada tempat untuk membuka dan menutup. Nah, yang masalah ini kan ada yang koridoran, menurutku. Nah, ini Yang koridoran ini dia mengambil di situ untuk alat menutup enggak. Kalau dia tutup rugi dia habis. ya, nggak seimbang Nggak dengan seimbang apa yang dengan apa yang dikeluarkan. Sehingga yang koridoran ini yang tidak terpantau. Mhm. Nah, saya mengkritik itu, kita punya namanya inspektur Inspektur tambang, pertambangan, ya, ya. inspektur tambang, IT itu. Itu tidak cukup untuk memeriksa itu. Jangankan mau meriksa, dia tidak punya kendaraan operasional. Oke. Sementara luasan satu perusahaan luasannya dia ngelilingin 1 bulan nggak Berarti selesai. artinya inspektur tambang ini kan, Kan dari pusat tuh, iya. ya, tidak memadai Oke. untuk melakukan kontrol. Untuk melakukan Personelnya pertimbangan. berapa orang sih Pak inspektur tambang? Kemarin tuh udah sampai 100, Hmm. 58 Jadi kalau. selama ini kiprah mereka apa gitu? Ya, mereka kan sebenarnya Sejauh melakukan mana kontrol. mereka sudah melakukan Ya, kita tidak salahkan dia evaluasi? karena itu kan dari pusat. Oke. Pusat tidak memberikan jumlah yang signifikan untuk melakukan kontrol. Mhm. Nah, itu satu ya. Tapi Iya. makanya Pak Isan juga ini agak masalahnya kan banyak regulasinya ini kan membuat semua urusan itu terpusat. Mhm. Tapi kita juga tidak berhenti, tidak menyerah begitu saja kan. Kita juga tetap melakukan. Termasuk soal DMO, Pak. Nah, ini kan DMO banyak pusat juga. keluhan-keluhan juga dari pengusaha ya. Ya, Bagaimana ketidak konsistenan pemerintah sendiri gitu. Nah, ini seperti DMO apa? batu bara atau minyak Batu bara, Pak. batu bara. Iya. DMO ini kan begini, ada kewajiban mereka menjual ke, Mhm. tapi menjual kepada pemerintah, misalkan PLN, itu 3-6 bulan bisa baru kembali uangnya. Iya. Jadi sementara mereka harus operasional. Mhm. Sementara kalau jual ke luar negeri ekspor, begitu pengapalan duit sudah masuk. Oke. Ini kan ini sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, makanya pengusaha mau yang nyaman dong. Mhm. Dia mau putar uangnya. Oke. Kalau itu begitu lepas masuk visa, lepas duit udah masuk. Mhm. Kalau pemerintah, tapi kan pemerintah juga salah karena dia harus mengikuti regulasi keluar masuknya uang. Mhm. Jadi itu paling cepat 3 bulan, belum lagi yang nakal. Ya. Yang nakal kan ya dengan alasan uangnya masih belum ada padahal uang didepositokan. Iya. Itu lain lagi kasus ya. Iya. Itu kan tidak bisa kita telusuri ke KPK ya urusannya itu. Oke. Nah, ini yang membuat akhirnya pengusaha-pengusaha yang modalnya pas-pasan tidak sanggup dia kalau DMO dengan pemerintah. Nah, ini saya pelajari. Karena saya dulu di Komisi 7 bidang energi. siap. Kira-kira seperti itu. Iya, baik Pak. Nah Pak, ini tadi berbicara soal lingkungan lah. Tambang tidak lepas dari lingkungan ya Betul. Pak ya. Nah ini soal pendidikan. Ya, Nah kita itu ini kan lebih top itu. PR kita ini kan juga sangat besar ya betul. Pak. Apalagi IKN. Betul. Kita tahu bahwa selama ini kesiapan SDM di Kaltim ini
terkenal agak kurang bisa mengejar ketertinggalan. Bukan Kaltim, luar Jawa. Oh, oke, luar Jawa. Nah, gimana Pak ini pandangan Luar Bapak? Jawa, ya kalau Sumatera tengah-tengah lah. Hmm. Ini sesuatu yang sistemik ya. Hmm. Jadi di Jawa itu penduduknya banyak, Hmm. orang pinternya banyak, Hmm. fasilitasnya banyak, Oke. APBN-nya paling banyak. Ya. Kamu kalau bedah APBN itu, 60% Jawa, Hmm. 20% Sumatera, Ya. sisanya 20% Indonesia Timur. Hmm. Gimana mau bisa maju? Dananya Oke. terbatas. Itu satu catatan ya. Kalimantan Timur luasnya sama dengan Pulau Jawa. Ya. Pulau Jawa 5 provinsi. Ya. 5 provinsi itu kalau digabung APBD-nya Hmm. kita di 60% APBN sih. Oke. Nah, kita tertatih-tatih. Tapi tadi saya juga tidak tidak lemah semangat dengan kenyataan itu. Kita tetap bekerja. Makanya salah satu hal penting yang kami lakukan itu adalah memberikan beasiswa Hmm. supaya bisa banyak kesempatan untuk belajar dengan biaya yang murah. Makanya beasiswa kami yang kita sebut dengan beasiswa Kaltim Tuntas Oke. itu menjadi beasiswa terbesar sepanjang sejarah Hmm. dan di seluruh Indonesia. Dari provinsi terbesar yang 1,3 menyalur. triliun. Ya, Oke, 1,3 triliun. itu terbesar setelah LPDP, setelah Kementerian Keuangan. Oke. Mungkin di bawahnya, Tapi tahun ini kemarin ada isu dipotong itu gimana Pak? ya kan kita sudah menganggarkan di akhir itu Ya. 250, ya kan di anggaran perubahan 250 M. Hmm. Sebelumnya 250, jadi total 500 mestinya. Yang nggak tahu ini kebijakannya PJ 250 jadi 200. Ya. Berkurang 50 M. 50 M berkurang kan signifikan itu. Oke. Berarti ribuan orang yang tertunda dapat itu. Padahal kami sudah komitmen itu totalnya jadi 1,3 mestinya. Jadi ini karena dikurangi jadi 1,25. Hmm. Tapi saya katakan dalam berbagai kesempatan, ya kalau diizinkan Allah terus terpilih lagi, kami akan meningkatkan itu menjadi 2,5 triliun dalam 5 tahun. Berarti 1 tahun 500 M. Ini menyangkut dari tingkat apa nih Pak? Seluruhnya. Semuanya, Kan gini. semua lini. Sampai S3. Oke. Nah, ada kategori beasiswa Kaltim Tuntas, mereka yang berprestasi, yang IP-nya 3 dan sebagainya. Tapi ada scoringnya memang. Oke. Jadi IP 3, IP 4,0 di perguruan tinggi yang akreditasinya C, tentu beda dengan akreditasi A. A yang diprioritaskan. Kemudian ada kategori anak yatim, yatim yang maksudnya bukan anak fakir miskin, para penghabis Quran, KDRT, terus masuk yang 3T, yang ada di terluar tuh, apa namanya, terpencil, Terpencil. terluar terpencilnya, itu 3T. masuk kategori 3T. Oke. Jadi semua itu dibuat supaya semua banyak dapat kesempatan, tapi masih kurang. Nah, jadi yang kita lakukan itu selain beasiswa Kaltim Tuntas, kita juga berusaha nanti melakukan pemerataan pendidikan di Seperti apa kabupaten itu, Pak? kota. Oke, seperti apa ini Ya gamblang? nanti mesti ada semua SMA unggulan di seluruh kabupaten kota. Hmm. Jadi orang di Kutai Barat kalau mau sekolah hebat tidak harus ke Samarinda. Jadi artinya menciptakan membangun atau mendirikan sekolah-sekolah baru di baru. daerah-daerah Ya. tertinggal. Ya. Nah. Biar merata, kalau kan SMA kan biasa di ibu kota ya, kabupaten kota Iya. lah. Gitu. Pak, jangankan berbicara daerah tertinggal, Pak. Kita berbicara misalnya Samarinda saja. Ya. Ini kondisi sekolah yang ada di Samarinda saja, Pak. Itu kita berbicara SMA, SMK gitu ya. Itu juga belum merata loh, Pak. Belum merata, Apalagi misalnya seperti SMK. Ya. SMK ini kan banyak sudah seperti apa? Peralatan atau alat-alat prakteknya sudah tidak mendukung perkembangan zaman gitu. Banyaknya prodi-prodi yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan. Nah, selama ini kan juga PR pemerintah. Nah, ini selama Pak Hadi menjabat kemarin, seperti apa upayanya untuk ini, Pak? Gitu. Karena ini ternyata bahkan ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa penyumbang pengangguran tertinggi itu lulusan SMK, gitu loh. Nah, ini sementara setiap kita tanya gitu ke sekolah-sekolah, mereka selalu bilang, oh ini memang alat praktek yang tidak mendukung apa dan sebagainya. Nah, seperti apa Semua upayanya orang pasti Pak? cari kesalahan kan. Gimana Pak? Jadi gini, pertama kaitannya dengan bonus demografi. Oke. Ini kita udah masuk ya. Ini tahun berapa nih? 2024. Yeah. Masuk kan dari 2020. 2020 itu bonus demografi 60% itu pada usia kerja. Produktif. Nah, jadi dengan bonus demografi ini kan ada kurva yang tidak seimbang antara penyedia pekerja dengan lulusan. Makanya nanti ini numpuknya di SMA sampai sekarang. Ini berlangsung nanti sampai 20 tahun. Anunya nih. Nanti akan melandai. Perkiraannya ya, Pak ya.
Nah, makanya ini jadi bukan hanya PR Kaltim, ini menjadi PR seluruh Indonesia. Karena lapangan kerja ini kan tidak bisa dipaksakan. Ya. Anunya apa namanya ini. Nah, terus Kebutuhan. kaitannya dengan kebutuhan itu saya kira sebenarnya relatif. Tidak ada jurusan yang karena begini, yang namanya sistem kehidupan itu misalkan jurusan akuntansi, tetap aja dia dibutuhkan, tapi mungkin presentasinya berbeda nanti. Ini tidak dikatakan tidak relevan, jumlahnya banyak. Ya kan, jumlah banyak ini konsekuensi dari bonus demografi. Karena kan kita tahu bahwa sekarang kebutuhan apa ya, kebutuhan yang itu sudah sangat didukung oleh digitalisasi Ya, gitu loh Pak betul. ya. Jadi Makanya kalau kan kita juga kalau bangun masih sekolah ada itu. jurusan sekretaris, jurusan ini kan ya Nggak apa-apa, itu tetap ada, nanti dia didigitalisasi oke. anunya. Dan itu kita bantu. Dan banyak sebenarnya kita bantu ya. Kalau sebenarnya kalau misalkan sekolahnya mengatakan alatnya, ya lapor dong kepada dinas pendidikan dong. Ya, cuman masalahnya kadang-kadang ini kan dalam proses kebijakan, namanya kebijakan anggaran ini kan terkait dengan kebijakan politik. Ya. Yang politik ini kadang-kadang, mohon maaf, ada teman-teman dari lembaga lain itu yang mengintervensi tapi tidak sesuai dengan perencanaan. Yang namanya pokir itu ada beberapa catatan pernah terjadi catatan. Sekolahnya mau roboh yang harusnya dibantu sekolah kok mebel yang didatangkan. Oke. Artinya ada kebutuhan dan perencanaan tidak. Menyingkronkan antara kebutuhan dengan perencanaan Ya, ini Pak ya. harus. Tapi sejauh ini Pak, Ya kalau kita lakukan selama ini, tapi kan ini makanya anggaran itu kan gini, ada anggaran yang berjenjang lewat musrembang dan sebagainya. Ini juga harus di apa namanya ini? ada aspirasi Harus juga. ada yang harus apa namanya dikontrol Iya. kebenarannya. Mm-mm. Ada lagi anggaran yang sifatnya aspirasi. Iya. Ini juga harus dikontrol kebenarannya. Nah, dua ini kadang-kadang terjadi deviasi, penyimpangan. Oke. Nah, penyimpangan ini ada yang ekstrim, ada yang tidak. Kalau yang ekstrim kan jadi banyak ratusan miliar yang Nah, hilang. ini dalam rangka apa ya, mengkondisikan Ya. penyimpangan yang ekstrim tanda petik tadi Pak, Itu yang saya lakukan selama ini memanggil mengharmonisasikan hubungan antara eksekutif dengan ya, legislatif itu salah seperti satu. Itu yang saya lakukan selama ini, tapi tidak selalu mulus. mulus. Oke. Terutama di akhir. Iya, iya, Karena iya. saya sudah selesai. Ya, gitu. Tidak selalu mulus, kenapa? Karena semua punya alasan. Semua punya kepentingan gitu ya Punya Pak ya. alasan untuk dikatakan bahwa ini Penting. penting. Bahwa ini harus didulukan gitu Itulah ya. dinamika politik. Siap. Nah, ini apa itu? Baik. Pak Hadi, ini kembali ke apa namanya? Soal visi misi tadi. Ya, ya. Nah, tadi kan saya sebenarnya tantangan apa terberat ya? Ya mungkin dari flashback zaman Bapak masih memimpin kemarin sama Iya. Pak Isran Iya. gitu. Apa yang untuk urgent atau krusial untuk dibenahi untuk Kaltim ini, Pak? Tadi infrastruktur ya, Mm. karena terlalu luas. Iya. Kita masih butuh perbaikan jalan, terutama jalan-jalan kabupaten kota. Mm. Kalau jalan poros ini rata-rata sudah yang kewajiban provinsi ya. Iya, Tapi iya. kan kita tidak menutup mata kebutuhan masyarakat untuk jalan lingkungan dan jalan pertanian. Pertanian ya. Nah, makanya salah satu program kita itu melakukan percepatan jalan industri dan jalan pertanian. Sehingga industri berkembang, petani juga berkembang. Dia panen Lombok misalkan. Tapi karena jalannya rusak, yang harusnya dijual dalam waktu sejam 2 jam, Oke. harus berhari-hari, Busuk. Ya. Nah, ini kita prioritas ke jalan-jalan akses ke pertanian. Supaya mereka bergairah untuk meningkatkan pertaniannya dan proses jual belinya gampang. Oke. Kemudian jadi kalau bicara infrastruktur, jalanan, kemudian air bersih, kalau listrik ini sudah lumayan. Karena sudah elektrifikasi Kalimantan Timur itu sudah di atas 90%. Oke. Tapi yang jadi masalah, kalau itu kan rata-rata, yang jadi masalah adalah daerah yang spot-spot jauh gitu loh. Ini misalkan ini gardu listrik di sini, ada daerah yang 200 km, Iya. penduduknya sedikit. Nah. Itu kalau PLN saya sering tanya, itu secara keekonomian nggak masuk. Karena tiang yang dibangun ke situ dengan yang membayar listrik di Betul. situ nggak Mungkin termasuk jaringan internet ini Pak, yang kasusnya serupa seperti ini. ya mirip. Nah, ini seperti apa ini? Ya kita hanya bisa menghimbau karena ini kan bisnis. Iya. Ya, kan bisnis. Providernya Ya. bagaimana Providernya- mengkondisikan upaya Nah, kan makanya sementara kita ini kan kalau pendidikan apa yang itu yang sangat untuk mensupport ini, gitu ya. Yang untuk ini kita sudah berkomunikasi di kementerian. Oke. Jadi kalau kementerian dia mensuplai, dia tidak hitung untung rugi. Makanya kementerian kemudian mensubsidi perusahaan provider. Makanya kan di daerah di beberapa kepulauan di Berau itu dapat Oke. spot itu.
kayak di Maratua, kemudian di itu dapat situ bebas nih. Oke. Tapi kan masih belum semua. Betul. Nah, itu kebijakannya di pusat. Oke. Karena kalau kita minta di sini, ya mereka tidak mau rugi dong. Dia bangun tower yang bayar cuma 5 orang. Padahal ini jadi kendala Ya, kendala yang luar biasa ya. ya Pak ya Tapi untuk kalau bicara SDM kita gitu. perkembangannya udah jauh lebih bagus dari sebelumnya. Oke. Sekarang kita kalau jalan ke mana nih, ke Kubar ya, Mm-mm. itu spot yang hilang nggak banyak gas seperti dulu lagi. Oke. Tapi saya udah sampaikan juga, kalau di tol itu masih ada spot, Masih ada blank spot Pak. masih ada blank Iya. spotnya. Misalnya saya mencatur tiba-tiba kalah. Nyalain blank spot dong Pak ya. Iya. Gara-gara sinyalnya mati. Iya. Sudah saya mau menang mati akhirnya kalah. Iya, iya. Itu Baik. contoh. Baik Pak, Iya. ini mungkin pertanyaan terakhir. Pak, mungkin Bapak kan bisa sampaikan kepada masyarakat nih, Iya. apa sih sebenarnya Pak yang membuat Bapak bersama Pak Isran ini Lanjut. untuk layak lanjut lagi Oh, gitu? ini. Saya ingin sampaikan kepada masyarakat, saya pribadi ya, saya kalaupun saya tidak mendampingi beliau, sebagai masyarakat Kaltim saya patut berterima kasih kepada beliau. Oke. Pertama, beliau satu-satunya gubernur ketika Men 4 RB ingin menghapuskan tenaga honorer, Mm-mm. gubernur yang lain diam. Oke. Beliau yang satu-satunya yang Gigih menolak, beliau ya ya. menolak, bahkan di samping saya menelpon presiden, kalau misalkan pusat tetap berlakukan itu, Kaltim akan biaya sendiri kata beliau. Mhm. Akhirnya dibatalkan. Dan tahu yang diuntungkan 4,8 juta honorer Honorer. se-Indonesia. Oke. Kalau di Kaltim mungkin tidak sedap. Yang kedua, APBD kita naik dari 15 triliun menjadi 25,3 triliun. Oke. Itu Kaltimnya. Kalau di total dengan kabupaten kota 76,6 Mhm. totalnya. Ini terbesar sepanjang sejarah. Yang ketiga, satu-satunya gubernur yang mendapatkan dana FCPF, dana kompensasi emisi karbon. Iya. Nilainya 110 juta US dollar. Mhm. Ini kita berterima kasih dengan Pak Awang juga karena beliau merintis regulasinya, tapi yang mengancam supaya duitnya keluar ini Pak Isra. Oke. Ketika di Glasgow, di Inggris, dia katakan kalau tidak dibayar juga, karena itu udah lama, saya di Komisi 7 udah lama nih dibahas. Tidak dapat. Kalau juga tidak dicairkan, saya pulang, saya babat hutan katanya. Oke. Dan akhirnya keluar surat, jadi 2022 beliau acara di sana, 2023 keluar sudah cair, 2024 dan 2025, 3 tahun. Oke. Sekarang bisa 110 juta US dinikmati. dollar, 1,67 triliun. Kemudian beliau juga gubernur satu-satunya yang memberikan mobil dinas untuk kepala SMA SMK se-Kalimantan Timur. Beliau juga yang gubernur yang menginisiasi munculnya 2 PP penting dalam konteks PAD. PP 15 dan PP 38. PP 15 ini tentang profit sharing batubara, PP 38 tentang DBH sawit. Kalau kamu lihat di undang-undang pajak, itu tidak ada DBH perkelapa sawitan. Nah, diperlukan PP. Ini kita sekian puluh tahun penghasil sawit nggak pernah dapat DBH-nya. Dia kumpulkan 17 provinsi penghasil sawit, dia rapat, masukan presiden keluarkan PP nomor 38. Akhirnya tahun 2023 kemarin, itu sudah ada DBH sawit untuk kabupaten, kota, dan provinsi penghasil sawit. Itu belum pernah dalam sejarah. Oke, luar biasa. Jadi dengan itu, saya kira ya masyarakat Kalimantan Timur wajib berterima kasih, dan karena beliau mengatakan ini belum selesai, karena beliau ingin meningkatkan lagi, ya saya kira layaklah untuk didukung. Oke, Pak, bagaimana dengan pelibatan Gen Z, Pak? Ini kita tahu bahwa sekarang ini kan posisi Kita pemilih masuk yang dia bonus demografi iya, tadi. bonus demografi. Ya, mereka akan tadi. menjadi kalau dalam konteks pemilu berarti mereka menjadi pemilih terbesar. Yang kedua, mereka adalah masyarakat yang nanti akan sangat berharap adanya lapangan kerja. Maka bagi kami akan berusaha melibatkan banyak industri agar mereka bisa diterima dengan baik. Makanya catatannya yang namanya smelter nikel itu tadinya kan di Sulawesi harusnya. Nikelnya kan yang banyak kan Sulawesi sama di Maluku. Smelter itu di sana tidak cukup daya listriknya. Semata Kaltim ini karena terkoneksi Kalimantan Tengah, Selatan, Kalimantan Utara, maka itu ada secara regional, maka dia ada ekspornya, kelebihan powernya. Bisa untuk industri. Makanya berdiri kan smelter di Balikpapan sama di Kukar, ya. di Pendingin. Itu juga
Jadi yang dia sekarang lakukan. serapannya ke situ, Ya itu kan nanti ini kan belum besar. ya, Sudah ada serapan ini. Nanti kalau dia tungkunya semakin besar pasti. Itu kan baru contoh ya. ya. Termasuk Karena hilirisasi. yang kita tahu itu kan saat ini pekerja asing juga banyak di situ gitu Ya Pak. pasti ada untuk di awal. Karena itu kan mesinnya dari mereka. Mhm. Ya kan begini, mereka kasih modal, mereka kasih syarat ya itu kan kebijakan pusat kan. Oke. Tidak bisa juga nol sama sekali, tapi nanti kabarnya itu akan berubah secara bertahap gitu. Yang lain juga kan kita sudah mulai hilirisasi produk-produk CPO. Maka Oke. sudah ada apa namanya ini pabrik minyak di Bontang sama di Balikpapan. Ini terus dikembangkan supaya Gen Z ini begitu lulus kita beri kesempatan. Contoh yang lain dan terkait dengan beasiswa, SMK pelayaran. Kita punya 6 SMK pelayaran di Kalimantan Timur. Dari 6 itu kalau mereka lulus, mereka belum punya sertifikasi. Di sekolah kita di sini belum ada. Yang ada sertifikasi itu di setahu saya itu di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar. Makassar. Oke. Nah, kita berikan beasiswa. Jadi kalau mereka lulus Untuk bisa gratis, mengikuti iya. sertifikasi Ya, di sana. itu ada ya 6 bulan. Jadi mereka lulus SMK, kita sekolahkan di Tidak ada Barongbong. upaya untuk membuat atau mendirikan sertifikasi sendiri di Kaltim ini Pak. Jadi Siap aja. nggak perlu keluar gitu Iya, SLP kita lembaganya ini gitu. Di sana kan akademi pelayaran di situ. Oke. Ya di sana sudah, karena itu kan terkait dengan dosen. Kita juga ke depan mau begitu, tapi yang kita atasi sementara daripada mereka nganggur, Iya. mereka nggak bisa bekerja di kapal kalau ada sertifikat. Berarti sambil mendukung Ya, SDM ya, untuk betul, bisa betul. melakukan sertifikasi Ya, mandiri di Kaltim ya. gitu ya Pak ya. Dalam rangka proses mandiri itu kita sekolahkan dulu supaya mereka bisa kerja. Oke. Yang itu selama ini belum pernah dilakukan. Nah, Jadi termasuk- berapa sudah Pak itu yang berhasil? Ratusan ya. Karena kita tawarkan mereka supaya nanti kalau sudah selesai mereka dapat sertifikasi tergantung bidangnya, mereka bisa kerja di kapal. Oke. Dan selama ini di Barongsai saya sudah tinjau sana dan mereka juga senang karena kedatangan murid yang singkat ya, short course gitu, yang 6 bulan. Oke. Ya, itu salah satu yang kita lakukan. Banyaklah sebenarnya. Baik Pak Hadi. Ini tidak terasa waktu juga saya dari tadi udah diingatkan. Udah habis. Terima kasih banyak Pak Sama-sama. kehadirannya sudah menyempatkan diri Sukses. di tengah kesibukan. Sukses buat Busan. Sama-sama Pak, sukses terus buat Pak Hadi. Sama-sama. Dan terima kasih Sobat Busama ID. Kita akan kembali lagi, sampai ketemu lagi dalam podcast Ngobrol Politik berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.